harapkan kita semua berada dalam keadaan sehat, sejahtera, dan diberkati Tuhan selalu. Dan kita percaya kita ada hari ini oleh karena kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Baik, sebelum kita masuk dalam pujian penyembahan kita, saya membawakan kita dalam doa kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya Bapa kami yang di surga. Kami bersyukur Tuhan atas kesempatan dan masa yang Kau telah berikan untuk kami dapat beribadah bersama-sama pada hari ini Tuhan. Walaupun dalam keadaan pandemik ini Tuhan, kami tidak dapat bersama-sama secara fisikal Tuhan, tapi kami percaya lewat online Tuhan, kami dilawati oleh Engkau sendiri ya Tuhan. Seperti firman-Mu mengatakan, di mana 2-3 orang yang bersekutu dalam nama-Ku, Aku hadir di tengah-tengah mereka. Kami imani dan kami percaya semuanya itu Tuhan. Dan kiranya Kau menyertai kami dalam ibadah kami dari permulaan, pertengahan, sehingga selesainya nanti. Biar nama-Mu yang dipermuliakan Tuhan. Ini doa kami bersama. Kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan serta Juru Selamat kami yang hidup. Mari yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari kita angkatkan bersama-sama. Dia sungguh baik, karena Tuhan adalah pengharapan kita. Bapa syukur, Bapa syukur, Bapa syukur, Bapa syukur, Bapa syukur, Bapa. Katakan Dia mati. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Syukur Bapa, syukur Bapa, syukur Bapa, syukur Bapa, syukur Bapa, syukur Bapa. Katakan Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, Dia Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, Dia Tuhan Allah kemenangan. Katakan Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Mari musik memuji Tuhan. Haleluya. Oh, Dia la 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 la. Engkau sungguh baik Tuhan. Come on, say it. He's so good to you. He's
to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Come on. Jesus, He's so good to you. He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you and me. Shoo, Papa, shoo, Papa, shoo, Papa, shoo, Papa, shoo, Papa, shoo, Papa. Haleluya, bagi kemuliaan bagi Tuhan kita. Karena Dialah Tuhan yang sungguh baik, yang sangat baik dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Kami percaya Tuhan, adanya kami pada saat ini hanyalah oleh karena berkat kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Ajari kami untuk taat dan setia kepada-Mu Tuhan, sebagai anak-Mu yang percaya. Haleluya Yesus. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik Tuhan.
Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Ada saat ini, Aku ada, semuanya karena kasih-Mu. aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau baik Tuhan. Engkau teramat baik. Engkau Tuhan kami, Yesus Kristus. Engkau layak disembah di tempat ini. Kami percaya Tuhan, segala yang kami ada saat ini berkat kemurahan-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan
sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu, menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Tanda mujizat hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu, menggenapi firman-Mu. Amin ya Tuhan. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Ya benar ya Tuhan, mujizat-Mu terjadi di tempat ini. Haleluya, haleluya Tuhan. Disembah dan pujian kami naikkan hanya kepada-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Hanya Engkau yang layak menerima pujian dan sembah kami ini ya Tuhan. Engkau yang bertata di atas segalanya, dari kekal sampai kekal. Disembah dan pujian kami bersama, kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan serta Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati. Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita muji Tuhan di mana kebaikan Tuhan telah menyertai. Dan shalom, selamat pagi untuk kita semua di mana pada bulan ini kita merasakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Walaupun pandemik belum berakhir, tapi saya percaya, pastor percaya kita mengalami kekuatan yang baru setiap hari. Amin. Jadi kita teruskan, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami handalkan dalam nama Yesus Kristus, pagi ini kami mengucap syukur di mana kemurahan anugerah-Mu sajalah yang memampukan kami untuk dapat melihat ciptaan yang baru dan kekuatan yang baru yang Tuhan telah bawa kami. Walaupun dalam pandemik yang belum berakhir ini, tapi kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas. Bagi Tuhan tiada yang mustahil bagimu. Bapa berkati kami Tuhan lewat firman-Mu. Biarlah firman-Mu akan meneguhkan, memberikan pengharapan pada kami pada pagi ini. Supaya apa yang kami dengar firman-Mu akan memberikan satu impact dan breakthrough dalam depan kami. Terima kasih Bapa. Berkati jemaat kami dan berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Hamba siap untuk menyampaikan firman-Mu saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita terus dengan firman Tuhan terdapat dalam Ulangan pasal 11 ayat 13 hingga 21. Tajuk di atas bagian firman Tuhan ini adalah ketaatan mendatangkan berkat, ketaatan mendatangkan kutuk. Ayat 8 berbunyi demikian dalam Ulangan 11. Jadi kamu harus berpegang pada seluruh perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini,
supaya kamu kuat untuk memasuki serta menduduki negeri kemana kamu pergi mendudukinya. Dan supaya lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah para nenek moyangmu untuk memberikan kepada mereka dan kepada keturunan mereka suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Sebab negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya bukanlah negeri seperti tanah Mesir dan dari mana kamu keluar, yang setelah ditabur dengan benih harus kau airi dengan jerih payah, seakan-akan kebun sayur. Tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah, yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu, mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, hingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, maka ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, hingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu dan minyakmu. Dan dia akan memberikan rumput di padangmu untuk hewanmu, hingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Hati-hatilah supaya jangan hatimu terpujuk, sehingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Jika demikian, maka akan bangkitlah murka Tuhan terhadap kamu, dan ia akan menutup langit sehingga tidak ada hujan dan tanah tidak mengeluarkan hasil. Lalu kamu lenyap dan cepat dari negeri yang baik yang diberikan Tuhan kepadamu. Tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu dan dalam jiwamu. Kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Kamu harus mengajarkannya pada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Engkau harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu, supaya panjang umur dan umur anak-anakmu di tanah yang janjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, memberikannya pada mereka selama ada langit di atas bumi. Demikian panjang pembacaan kita pada pagi ini. Ya, untuk sebagai penduluan, yang dimana tema pada pagi ini adalah ketaatan yang membawa berkat. Nah, arti ketaatan adalah setia menurut perintah. Di dalam firman Tuhan kita banyak hamba-hamba Tuhan yang taat pada Tuhan, seperti Abraham, Nuh dan Musa. Mereka adalah orang-orang yang taat pada Tuhan. Nah, untuk kita mengerti bagaimana untuk taat, ketaatan yang membawa berkat, yaitu bagaimana kita taat kepada Tuhan. Yang pertama adalah taat yang membawa berkat adalah percaya penuh kepada Tuhan dengan 100%. Di mana kita tahu bahwa ketika kita percaya, kita akan melakukan tanpa banyak pertanyaan, tanpa banyak alasan. Untuk kita taat pada Tuhan, kita perlu percaya penuh padanya, dan kita menyerah hidup kita ke tangannya. Nah, pada dalam Roma 6:16 katakan seorang hamba akan melakukan perintah dari Tuhannya. Jadi pada pagi ini, untuk ketaatan pada kita membawa berkat itu harus kita mengingat bagaimana kasih anugerah Tuhan yang telah menebuskan kita dengan darahnya. Maka kita percaya padanya secara resmi. Di mana kita tahu bahwa Tuhan begitu mengasihi kita, bahwa kita ini adalah milik Tuhan dan kita adalah telah diselamatkan oleh Tuhan. Ingatlah bahwa kita harus taat dan kita sudah diselamatkan. Oleh karena itu ketaatan itu harus timbul dari hati nurani kita. Jadi pagi ini kita melihat bagaimana untuk kita setia pada Tuhan. Dalam ketaatan kita membawa diberkati, harus setia kepada Tuhan. Bahwa Tuhan itulah yang dapat kita handalkan dalam kehidupan ini. Saudara-saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus,
semenjak kita mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Ya memang sebagai orang Kristen kita tahu bahwa kita adalah didahului dengan pertobatan. Kita telah menyerahkan hidup kita untuk setia berjanji pada Tuhan supaya kita hidup memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu yang Tuhan kehendaki kita, supaya kita setia, supaya kita taat bagaimana Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Bagian kedua, untuk ketaatan yang membawa berkat itu, yaitu bagaimana kita mengasihi Tuhan dalam kehidupan kita dengan sungguh-sungguh. Di mana bagian ini menjelaskan Yohanes 14, 15 hingga 21. Dalam ayat 15 mengatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menurut segala perintahku. Ayat 21, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Nah, bagian kedua ini, Tuhan mau kita sungguh-sungguh untuk ketaatan yang membawa berkat itu mengasihi dia. Bukan hanya sekedar ucapan di bibir saja untuk kita mengasihi, mengungkapkan kasih kita pada Tuhan. Tapi Tuhan mau kita, dalam kita membuktikan kasih kita pada Tuhan itu, harus dengan cara 3 perkara dalam kehidupan kita. Yaitu pertama, bertekun di dalam Tuhan, di dalam pelayanan kita. Itu membuktikan kasih kita pada Tuhan. Ketaatan yang membawa berkat itu, kita harus bertekun. Walaupun kadang-kadang kita dalam pelayanan kita mencabar. Tapi kalau kita tetap setia, taat pada Tuhan dengan bertekun, terus-menerus, pasti ada kemenangan yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Amin. Yang kedua, untuk membuktikan ketaatan kita membawa berkat dalam kita mengasihi Tuhan Yesus adalah sehati. Sehati maksudnya kita sama-sama di dalam pelayanan. Jauhkan dalam rasa dengki, cemburu, rasa iri hati kita. Supaya dalam membuktikan kita mengasihi Tuhan itu adalah dari hati kita benar-benar mau mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Dan ketiga, itu katakan dengan bekerja sama. Di dalam pelayanan Tuhan, untuk kita melakukan breakthrough dalam kehidupan kita. Untuk kita melakukan satu keterbosan dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Perlu ada kerjasama. Dengan maksudnya saling menyokong satu sama yang lain. Ini yang Tuhan mau. Untuk membuktikan ketaatan kita yang membawa berkat. Harus dengan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Bukan hanya kata-kata saja, tapi dengan hati yang tulus dan jujur di hadapan Tuhan. Ketaatan adalah kunci kehidupan kita, hidup dalam kebenaran. Ketaatan adalah bukti kita mengasihi Tuhan. Dan dengan itu marilah kita senantiasa belajar taat, setia sehingga kehidupan kita berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Yang ketiga, ketaatan yang membawa berkat itu adalah kita harus taat, bukan hanya pada Tuhan, mengasihi Tuhan, tapi mengasihi sesama manusia. Yaitu kepada orang tua. Dalam Efesus 6 ayat 1 hingga 9. Marilah kita belajar taat akan orang tua kita. Jika orang tua kita belum di dalam Tuhan, kita patut seharusnya tetap menghormati mereka. Kita doakan mereka, tentunya tanda ketaatan kita pada orang tua tetaplah fokusnya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ini yang harus kita lakukan di depan kita. Untuk kita setia yang membawa berkat dalam depan kita. Dan juga otoritas kita di dalam Tuhan. Marilah kita melakukan bukan untuk menyenangkan manusia, tetapi lakukan seperti untuk Tuhan. Jika pelayanan kita melakukan mendatangkan berkat hanya untuk pujian kita sendiri, pasti itu akan sia-sia. Di mana
ketaatan, kesetiaan itu yang membawa berkat itu hanyalah untuk pujian untuk Tuhan. Apa yang kita lakukan pelayanan Tuhan, baik dalam praise and worship, sebagai pemimpin, leadership dan juga penyanyi latar, semuanya. Bahkan jemaat Tuhan yang berada di mana-mana saat ini, walaupun kita tidak bersama di gereja, tapi hidup kita untuk kita ketaatan yang membawa berkat itu haruslah hidup yang dilakukan untuk Tuhan. Semuanya harus untuk Tuhan, bukan untuk pribadi. Banyak di luar sana yang tidak mengenal Tuhan, mereka mencari otoritas berkat itu hanya untuk pribadi. Mereka mau bangga dilihat orang, dipuji orang. Tapi untuk kita taat pada Tuhan yang membawa berkat itu, harus sebagai orang percaya, otoritas kita adalah melakukan bukan untuk manusia tapi melakukan untuk Tuhan. Amin. Yang ketiga, untuk pemimpin. Dalam Ibrani 13:17 mengatakan, kita perlu taat pada pemimpin kita di dalam Tuhan, sebab mereka menjaga-jaga atas hidup kita. Baik pemimpin di dalam gereja, bahkan pemerintah negara kita. Mungkin ada orang bertanya, banyak pemimpin kita pasti adalah orang lain, orang yang agama Islam. Tapi harus kita menghormati kepada Tuhan yang kita kasihi. Bahwa untuk kita taat yang membawa berkat itu bukan hanya kemampuan daya kita, tapi oleh karena Tuhanlah yang kita handalkan dapat memimpin di depan kita. Ini yang harus kita lakukan. Kita harus menghormati pemimpin kita. Nah, untuk terakhir sebagai kesimpulan, di mana dalam kita ketaatan kita yang membawa berkat itu, apa buktinya apabila kita taat dan juga membawa berkat ini? Yaitu pertama, apabila kita siap hidup benar di depan Tuhan. Siap tinggalkan dosa kita. Dan juga siap berjalan bersama Tuhan. Dan juga menyenangkan hati Tuhan. Ini yang Tuhan mau dalam depan kita. Kedua, apabila kita menjadi berkat bagi orang lain. Bukan hanya kita pandai juga di dalam pelayanan Tuhan, di dalam gereja, tapi di luar sana. Harus kita juga menjadi berkat bagi orang lain. Dalam pekerjaan kita, dimanapun kita berada. Baik yang adik-adik, pemuda-pemudi, bahkan yang masih sekolah. Kita dipakai Tuhan seperti garam dan terang dunia ini. Dapat menyenangkan hati Tuhan itu kita harus menjadi saksi Tuhan kepada orang lain luar sana. Dan ketiga, ketaatan yang membawa berkat itu adalah apabila kita siap melayani Tuhan dengan segenap hati. Kita harus menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang menggambarkan cinta Tuhan, yang memberikan kekuatan dan semangat, yang menabur kasih Tuhan dimanapun kita berada. Sehingga kuasanya boleh nyata di tengah-tengah dunia ini. Jadi saudara-saudari yang saya kasih, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Sebagai kesimpulan terakhir, untuk kita melihat bagaimana ketaatan, kesetiaan, untuk kita membawa berkat, di mana pertama tadi adalah percaya pada Tuhan dengan segenap hati. Kedua adalah bukti kita telah mengasihi Tuhan. Dan ketiga, taat juga pada orang tua, pemimpin dan pemerintah. Ketaatan adalah kunci kehidupan. Kita hidup dalam kebenaran. Ini yang harus kita lakukan. Untuk kita tetap setia pada Tuhan. Mari jemaat Tuhan. Andalkanlah Tuhan dalam depan kita. Saya mengucap syukur pada pagi ini di mana saya merasakan kalau bukan Tuhan, saya pun tidak sampai saat ini ada di sini.
banyak kegagalan yang saya lalui dalam hidup ini. Banyak persoalan pertanyaan. Jadi untuk kita membawa berkat Tuhan ini, kita harus tetap setia taat pada Tuhan. Maka Tuhan akan membawa kita terus melakukan kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan kita. Jadi kita puji Tuhan pada pagi ini, di mana Tuhan mau kita tetap setia supaya kita membawa berkat Tuhan itu dimanapun kita berada. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, hamba bersyukur pada pagi ini di mana firman-Mu benar-benar memberikan satu inspirasi dalam kehidupan kami, supaya kami dalam kami hidup di dunia ini, berikan kami tetap taat setia untuk membawa berkat-Mu Tuhan, bukan kepada manusia, tapi untuk kemuliaan nama-Mu. Berkatilah jemaat kami Tuhan dimanapun mereka berada. Berkatilah anak-anak yang mungkin saat ini di dalam daerah Miri kami di zon merah, dan ada yang tidak sekolah, dan juga yang tidak ada kerja. Oleh karena keadaan ini Tuhan, berikan kami setia padamu. Hanya dalam Engkau Tuhan kami dapat melakukan perkara besar. Tuhan, mampukan kami, pimpinlah kami Tuhan, peganglah hidup kami Tuhan, supaya kami tidak gagal dalam kehidupan ini. Apapun cara gaya hidup ini, hidup yang mungkin yang membawa kami secara dunia ini Tuhan, Bapa sadarkan kami, supaya kami menjadi terang dan garam-Mu Tuhan. Dan ampuni kami Tuhan atas pelanggaran-pelanggaran kami, yang kami tidak sadari, yang mungkin disengaja kami Tuhan. Maka itu bawa kami kembali supaya kami taat setia padamu, supaya kami dapat diberkati Tuhan dalam depan kami. Oh terima kasih Tuhan, berkatilah kami sepanjang minggu Tuhan, dalam pekerjaan jemaat kami, bahkan dalam pelayanan kami Tuhan, untuk kerajaan kami Malaysia Tuhan. Engkau memberkati, walaupun dalam pandemik ini belum berakhir lagi, bahkan kami percaya Tuhan adalah rencana di sebaliknya. Karena kami tahu Tuhan, rencana Tuhan itu bukan mendatangkan kecelakaan, tapi mendatangkan sukacita, damai, sejahtera dalam depan kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Ini adalah doa hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Sodi Dio Gloria. All my life you have been faithful. Oh my